Bagaimana jika satu rudal saja ditembakkan malam ini dan dunia berubah dalam hitungan jam? Februari 2026, kapal induk Amerika berpatroli di perairan panas Timur Tengah. Jet tempur generasi kelima siaga 24 jam. Di sisi lain, Iran memperkuat pertahanan rudalnya dan mengirim pesan tegas, setiap serangan akan dibalas. Ini bukan sekedar konflik biasa. Ini adalah permainan catur militer antara negara adidaya dan kekuatan regional paling strategis di Timur Tengah. Apakah ini hanya gertakan, atau dunia benar-benar berada di ambang perang besar? Mari kita bongkar strategi militer dan geopolitik Amerika Serikat dan juga Iran secara realistis, berbasis data, tanpa propaganda. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran bukan konflik baru. Sejak Revolusi 1979, ketegangan ini berkembang menjadi konflik multidimensi, seperti diantaranya sanksi ekonomi, program nuklir Iran, serangan cyber, hingga proksi perang di Timur Tengah. Namun, pada tahun 2026 ini berbeda. Menurut laporan terbaru dari Reuters, pengerahan militer Amerika Serikat di kawasan meningkat signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Bukan hanya simbolik, melainkan ini operasional. Di saat yang sama, Iran meningkatkan kesiapan militernya dan memperkuat kerjasama strategis dengan Rusia dan China. Dunia melihat dua hal terjadi secara bersamaan, seperti eskalasi militer dan juga diplomasi yang masih berjalan. Pun di antara dua hal itu, ada risiko salah perhitungan. Strategi Amerika saat ini bisa diringkas dalam satu kata, pencegahan melalui dominasi. Di antaranya, yang pertama, pengerahan pasukan ke depan dan proyeksi kekuatan. Amerika Serikat mengerahkan kelompok kapal induk, jet tempur generasi kelima, pesawat pengisian bahan bakar udara, dan sistem pertahanan rudal regional. Tujuannya jelas, menunjukkan bahwa jika perang terjadi, Amerika Serikat bisa menyerang cepat, presisi, dan menghancurkan target strategis Iran dalam gelombang awal. Ini bukan hanya simbol kekuatan, ini adalah pesan psikologis. Seolah Washington mengirim pesan kepada Tehran, kami siap. Kedua, opsi serangan terbatas atau Limited Strike Doctrine. Pentagon dikabarkan mempersiapkan beberapa skenario, di antaranya serangan terhadap fasilitas nuklir, lalu serangan terhadap infrastruktur militer, dan juga serangan presisi pada sistem rudal. Tujuannya bukan invasi darat, tujuannya adalah menghancurkan kemampuan strategi Iran tanpa perang jangka panjang. Namun disinilah resikonya, Iran hampir pasti akan membalas, dan balasan itu bisa meluas. Ketiga, perluasan sekutu. Amerika Serikat juga mengirim pesan kepada Israel, Arab Saudi, dan juga Uni Emirat Arab bahwa mereka tidak sendirian. Karena jika konflik meluas, wilayah regional akan menjadi arena utama. Sementara dari strategi militer Iran tahu satu hal, mereka tidak bisa menang dalam perang konvensional terbuka melawan Amerika Serikat. Jadi mereka tidak bermain dengan papan yang sama. Strategi Iran adalah perang asimetris plus pemanfaatan geostrategis. Seperti diantaranya, yang pertama, senjata terbesar Iran, yaitu geografi. Iran mengontrol sisi utara Selat Hormuz. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini. Jika Iran menutupnya, harga minyak bisa melonjak drastis. Ekonomi global terguncang. Ini adalah kartu tekanan ekonomi global, bukan hanya ancaman militer, tapi ancaman sistemik. Kedua, rudal dan pertahanan anti kapal. Menurut laporan terbaru dari Reuters, Iran hampir menyelesaikan kesepakatan pembelian rudal anti kapal supersonik dari China. Jika ini terrealisasi, kapal induk Amerika Serikat akan menghadapi ancaman nyata di perairan sempit. Lalu Iran juga memiliki rudal balistik jarak menengah, drone bersenjata, dan juga sistem pertahanan udara domestik. Strateginya bukan menyerang Washington. Strateginya adalah membuat biaya perang menjadi terlalu mahal bagi Amerika Serikat. Ketiga, proksi dan perang regional. Iran juga memiliki jaringan pengaruh di Lebanon, Irak, Suriah, dan juga Yaman. Jika konflik terbuka terjadi, front perang bisa menyebar. Bukan satu titik, tapi multi-front. Dan itu akan menguras sumber daya Amerika Serikat. Lantas bagaimana dengan Rusia dan juga China? Apakah mereka akan turun tangan langsung? Ternyata realitasnya lebih kompleks. Rusia menyerukan penahanan diri dan mengadakan latihan militer bersama Iran. China memperkuat kerjasama ekonomi dan pertahanan terbatas. Namun hingga saat ini, tidak ada indikasi fakta militer langsung untuk perang melawan Amerika Serikat.
Dukungan mereka lebih bersifat diplomatik, ekonomi, dan juga teknologi pertahanan terbatas. Karena konflik langsung dengan Amerika Serikat berarti resiko global yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana dengan skenario yang mungkin terjadi? Mari kita realistis. Setidaknya ada 3 skenario utama. Skenario 1, perang terbatas. Amerika Serikat menyerang target strategis, Iran membalas terbatas, dan konflik berlanjut singkat tapi intens. Kemudian skenario kedua, eskalasi regional. Seperti proksi terlibat, Selat Hormuz terganggu, harga minyak melonjak, ekonomi global terguncang. Lalu skenario 3, diplomasi menang. Kesepakatan dicapai, ketegangan mereda, militer tetap siaga, tapi tidak ditembakkan. Saat ini, dunia berada di antara skenario 1 dan 3, dan semuanya bisa berubah karena satu keputusan politik. Well, konflik antara Amerika Serikat dan Iran di tahun 2026 bukan hanya soal dua negara. Ini soal energi global, stabilitas ekonomi dunia, dan keseimbangan kekuatan geopolitik. Amerika Serikat memainkan kartu dominasi militer, Iran memainkan kartu ketahanan dan leverage strategis, dan dunia menunggu langkah berikutnya. Karena dalam permainan catur geopolitik ini, bukan siapa yang paling kuat yang menang, tapi siapa yang paling sabar. Jujur aja, sebagian besar warga negara Indonesia, bahkan dunia, kali ini terheran-heran sekaligus kagum dengan mental dan keberanian Iran dalam menghadapi Amerika Serikat. Rasa percaya dirinya di bawah komando Ali Khamenei, ketenangan, dan pantang mundur terhadap siapapun termasuk Amerika Serikat layak diacungi jempol. Seolah Ali Khamenei ingin menunjukkan kepada dunia, Iran adalah bangsa Persia. Bangsa yang sejak zaman kuno sudah disegani di seluruh dunia. Mentalnya nggak perlu diragukan, nyalinya tak layak dipertanyakan. Sekali lagi, Iran tetap adalah Persia.